Kasus positif virus corona di Amerika Serikat melonjak drastis dalam beberapa hari terakhir. Lebih dari 140 ribu warga Amerika Serikat telah terinfeksi virus corona atau COVID-19. Jumlah tersebut bahkan melampaui China dan oleh karena itu akan saya ulas untuk Anda dalam Amerika Serikat, kini epicentrum corona. Ya, jadi kasus virus corona pertama di Amerika Serikat ini pertama kali dikonfirmasi 20 Januari lalu, di mana seorang pemuda berusia 35 tahun di Washington dilaporkan menjadi orang pertama yang terjangkit virus corona setelah mengunjungi keluarganya di Wuhan, China. Dan pada masa awal virus ini merebak di Amerika Serikat, Trump selalu meyakinkan publik bahwa ancaman corona terhadap Amerika Serikat ini rendah gitu ya, dan menyatakan bahwa Amerika Serikat berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Dengan mengatakan virus ini dapat terkendali. Bahkan pada 17 Maret di Twitternya ia menyebut bahwa virus China ini sebagai virus China. Dan selain dinilai menyepelekan, Trump menganggap dunia saat ini tengah menderita karena pemerintah China dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi ketika virus corona pertama kali merebak di Wuhan. Sehingga jika China lebih transparan, Amerika Serikat dan negara-negara lain dapat mempersiapkan diri lebih awal. Nah, setelah semakin melonjak mencapai 1.000 orang yang positif virus corona di Amerika Serikat, pada 11 Maret Trump mengeluarkan larangan perjalanan dari Eropa ke Amerika Serikat selama 30 hari untuk memerangi penyebaran virus corona karena menganggap Uni Eropa tidak cepat tanggap dalam mengatasi virus corona yang baru yang akhirnya turut tersebar di Amerika Serikat melalui para pelancong yang datang. Kita lihat di slide selanjutnya mengenai lonjakan kasus di Amerika Serikat. Jadi sebagai gambaran untuk Anda, China ini kan merupakan negara di mana virus corona awalnya muncul, yang memiliki kasus terbanyak di dunia mencapai 81 ribu orang yang terjangkit. Kemudian disusul Italia sebanyak 80 ribu orang. Namun pada 26 Maret pasien yang terjangkit virus corona di Amerika Serikat membludak dengan total menjadi 82 ribu orang. Bahkan mengalahkan total di China sehingga tak lagi China atau Eropa, kini Amerika Serikat menjadi negara terbanyak yang terinfeksi virus corona. Kita lihat kasus positif virus corona di Amerika Serikat ini melonjak drastis hingga mencapai 46 ribuan atau ada tambahan sekitar 2.400 kasus baru pada 24 Maret 2020 lalu dan menempatkan Amerika Serikat menjadi negara dengan pasien COVID-19 terbanyak ketiga setelah China dan Italia. Padahal beberapa hari sebelumnya jumlah kasus di Amerika Serikat masih di bawah Spanyol. Nah, lonjakan kasus terus terjadi dalam 3 hari dan bahkan saat ini sudah menembus 140 ribu orang. Kasus virus corona di Amerika Serikat ini telah menyebar ke seluruh 50 negara bagian dan New York menjadi epicentrum dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di Amerika Serikat. Disusul New Jersey, California, kemudian Washington serta juga Michigan. Nah, sempat menyerukan untuk lockdown New York dan juga wilayah sekitarnya, namun 8 jam usai Trump mengatakan akan melockdown wilayah itu untuk mencegah penyebaran virus corona, Trump membatalkannya pada 29 Maret kemarin karena menurutnya lockdown tidak diperlukan. Nah, lonjakan besar kasus corona ini membuat rumah sakit di Amerika Serikat kewalahan karena permintaan fasilitas kesehatan yang terus meningkat sementara tenaga dan juga alat medis terbatas. Lalu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk meredam virus corona ini? Kita lihat ada berbagai hal gitu yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengatasi corona dan juga dampak ekonominya bagi Amerika Serikat. Di antaranya The Fed memangkas suku bunga sebanyak 2 kali pada Maret 2020 hingga menjadi 0% hingga 0,25%. Kemudian The Fed juga melakukan program pembelian aset atau quantitative easing dengan nilai tidak terbatas. Itu artinya The Fed ini akan membeli seberapapun aset yang diperlukan untuk menjaga likuiditas di pasar agar tidak mengetat. Kemudian dari sisi fiskal tadi, dari sisi moneter, ini pemerintah Amerika Serikat juga menggelontorkan stimulus jumbo atau 2 kali lipat dari nilai ekonomi Indonesia yang mencapai 2 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 32.000 triliun rupiah. Dan ini menjadi paket stimulus terbesar sepanjang sejarah yang pernah digelontorkan pemerintah Amerika Serikat. Dengan nilai sebanyak itu, maka sebanyak 117 miliar dolar dialokasi untuk rumah sakit dan 16 miliar dolar untuk persediaan farmasi dan kelengkapan alat kesehatan nasional.
Selain itu, bantuan langsung tunai juga dikucurkan sebesar $1.200 per orang dengan catatan bantuan ini hanya diperuntukkan untuk penduduk dengan pendapatan kurang dari $75.000 per tahun. Kemudian memberikan hibah untuk industri maskapai penerbangan dan masih banyak lagi peruntukan stimulus jumbo tersebut. Lalu kita lihat sektor apa saja yang terdampak. Jadi virus corona yang semakin merebak ini kan menimbulkan sejumlah dampak gitu ya. Di antaranya ada di industri penerbangan Amerika Serikat yang terpukul karena semakin banyak pembatasan dan juga larangan melakukan perjalanan. Nah, Asosiasi Transportasi Udara Internasional memperkirakan jumlah penumpang pada penerbangan Amerika Serikat ini akan merosot hingga 10% sepanjang tahun 2020 ini, sehingga dapat merugi hingga $21 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 336 triliun rupiah. Kemudian kita lihat lagi selain berdampak pada industri penerbangan, bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street ini juga terpukul. Jumlah kasus positif corona yang terus melonjak membuat bursa saham Wall Street ditutup merah pada penutupan perdagangan Jumat 27 Maret lalu setelah mengalami kenaikan 3 hari beruntun yang terbesar sejak tahun 1931. Dan kita lihat ini indeks Dow Jones Industrial Average ini pada penutupan perdagangan 27 Maret lalu ditutup merosot 4,06%. Kemudian indeks S&P 500 juga ini turun 3,37% dan juga Nasdaq Composite ini juga merosot 3,79% di tengah angin segar stimulus jumbo yang digelontorkan pemerintah Amerika Serikat. Nah, nasib ekonomi Amerika Serikat ini masih menjadi kekhawatiran seiring dengan lonjakan kasus positif corona di negeri paman Syam. Kita lihat dalam sebulan terakhir saja hingga perdagangan 27 Maret lalu, indeks Dow Jones ini telah ambles 14,85%. Kemudian S&P 500 ini juga merosot 13,97% dan Nasdaq Composite ini juga telah ambrol 12,43%. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat data yang tadi saya sampaikan, bahwa baik negara berkembang maupun negara maju sekalipun tidak ada yang benar-benar kebal dari corona. Artinya apa? Setiap negara tidak boleh meremehkan ancaman virus corona. Oleh karena itu harus sigap, kemudian waspada dan juga tentunya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk melawan corona.